Ketika Rea berjalan sendirian di tengah padang kering Sumba yang membara di bawah matahari siang bolong, 6 anak kecil muncul tiba-tiba dari balik bukit batu, berlari dengan napas tersengal-sengal dan wajah penuh debu. Ia tak pernah menduga bahwa kalung sederhana di leher anak laki-laki paling kecil akan membongkar rahasia keluarganya yang selama ini disembunyikan, memaksanya menghadapi identitasnya sebagai pria gay di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Rea, seorang pekerja les berusia 35 tahun dari Jakarta, sedang berada di pulau ini untuk tugas bantuan kemanusiaan setelah musim kemarau panjang membuat banyak desa kekurangan air dan anak-anak banyak yang hilang. Ia sudah 2 hari berkeliling dengan motor butut, mencari laporan tentang anak-anak yang kabur dari panti asuhan di wilayah timur. Keringat membasahi baju kaosnya yang tipis, dan tas ransel berat penuh air mineral serta obat-obatan terasa semakin memberat. Tiba-tiba bayangan kecil-kecil itu muncul, berlari tanpa arah seolah dikejar setan. Rea langsung mengerem motornya, debu beterbangan. "Hei, tunggu!" serunya sambil melompat turun. Anak-anak itu berhenti sejenak, mata mereka lebar ketakutan. Ada 3 laki-laki dan 3 perempuan, usia antara 9 sampai 13 tahun. Yang paling kecil, seorang bocah laki-laki kurus bernama Riko, memegang tangan adik perempuannya erat-erat. Mereka semua mengenakan baju robek-robek, kaki telanjang penuh luka. Rea mendekat perlahan, tangannya terangkat menunjukkan ia tak bersenjata. "Saya bukan orang jahat. Saya dari LSM, mau bantu kalian." Suaranya lembut, tapi hatinya berdegup kencang. Di tengah panas yang menyengat, ia melihat kalung tipis di leher Riko berkilauan. Bentuknya familiar, seperti yang dulu ia berikan pada seseorang. Tapi ia cepat menggeleng, mengusir pikiran itu. Anak-anak itu akhirnya percaya setelah Rea memberikan air minum dan roti yang ia bawa. Mereka duduk di bawah pohon kering, cerita mulai mengalir. "Kami kabur dari panti di Waingapu," kata Riko dengan suara serak. "Pak guru di sana jahat, memukul kami dan memaksa kerja di ladang." Rea mendengarkan sambil mencatat dalam hati. Ia tahu masalah seperti ini sering terjadi di daerah terpencil. Tapi saat ia memandang kalung itu lagi, ada sesuatu yang mengganggu. Bentuk liontin peraknya, ukiran kecil di tepinya mirip sekali dengan yang ia beli di pasar malam Jakarta 15 tahun lalu. Saat itu ia masih muda, penuh mimpi, dan jatuh cinta pada Adi, teman kuliahnya. Adi yang selalu tersenyum malu-malu, yang pernah bilang kalung ini akan mengingatkan kita selamanya. Tapi Adi hilang begitu saja setelah keluarga Rea tahu tentang hubungan mereka. Rea menggeleng lagi, fokus pada anak-anak. "Kalian mau kemana?" tanyanya. "Ke kota besar, cari kerja," jawab seorang gadis bernama Sinta. Rea menghela napas panjang. Padang kering ini masih ratusan kilometer dari kota terdekat. Ia tak bisa tinggalkan mereka begitu saja. "Ikut saya dulu ke pos bantuan terdekat. Di sana aman." Malam itu mereka berkemah di bawah langit berbintang. Rea membagi selimut tipisnya, mendengar cerita mereka tentang kelaparan dan kekerasan. Riko tidur dengan kalung itu masih melingkar di lehernya. Rea tak bisa tidur. Bayangan Adi kembali muncul. Apakah ini kebetulan? Atau Tuhan sedang menguji dirinya yang selama ini berusaha melupakan masa lalu demi menyenangkan keluarga? Tekanan dari ibunya yang selalu bilang kamu harus menikah, Rea, demi nama baik keluarga, masih terngiang. Ya pria gay, tapi di Indonesia, itu berarti harus sembunyi atau kehilangan segalanya. Pagi harinya, perjalanan dimulai.
Rea naik motor pelan, anak-anak berjalan di samping atau bergantian naik. Panas semakin terik, angin kering meniup debu yang menyakitkan mata. Rea merasa tanggung jawabnya bertambah. Ia bukan hanya pekerja lesm lagi, tapi seperti ayah sementara bagi mereka. Saat istirahat siang, Riko tiba-tiba menunjuk kalungnya. Ini dari ayah saya dulu. Katanya, kalau saya ketemu orang baik, kasih tahu nama Rea. Jantung Rea berhenti sejenak. Nama itu namanya sendiri. Ia berusaha tenang, tapi dunia seolah berputar. Rea berusaha tersenyum meski tangannya gemetar saat memegang kalung itu. Ayahmu siapa namanya? Tanyanya pelan, suaranya hampir hilang ditelan angin gurun. Riko mengangkat bahu kecilnya. Ayah Hadi. Dia bilang Rea adalah teman terbaiknya, yang harus lindungi kami kalau dia tak ada lagi. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Adi. Nama yang Rea kubur dalam-dalam selama 15 tahun. Adi yang dulu berjanji akan selalu bersama, tapi hilang setelah pertemuan keluarga Rea yang penuh amarah. Saat itu ibu Rea berteriak, "Kamu bikin malu keluarga." Pria normal tidak begitu dan Adi pergi malam itu juga, tanpa pesan. Sekarang kalung ini kembali, membawa 6 anak yang kabur lewat gurun. Rea merasa dunianya runtuh. Ia duduk di batu besar, mata memandang jauh ke padang kering yang tak berujung. Anak-anak bermain kecil-kecilan di sekitar, tak tahu badai yang sedang mengamuk di hati Rea. Kita harus lanjut, katanya akhirnya, suaranya lebih tegas dari yang ia rasakan. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi pikiran Rea tak tenang. Setiap langkah di tanah retak-retak mengingatkannya pada pengorbanan Adi. Mungkin Adi menikah paksa untuk menutupi identitasnya, punya anak, lalu membantu anak-anak yatim ini kabur sebelum meninggal. Rea merasa bersalah. Ia dulu memilih diam, menurut keluarga, bekerja keras di lesm untuk menebus dosa yang tak pernah ada. Kini, di tengah gurun ini, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa cinta mereka tak pernah mati. Sore harinya, mereka tiba di sebuah desa kecil. Warga memandang aneh pada kelompok ini. Seorang lelaki paruh baya mendekat, "Kalian dari mana?" Anak-anak ini kelihatan seperti kabur. Rea menjelaskan tugasnya, tapi tatapan warga membuatnya gelisah. Di Indonesia, seorang pria lajang dengan banyak anak kecil bisa menimbulkan gosip. Apalagi kalau ada yang tahu ia gay. Malam itu, di rumah penduduk yang menyediakan tempat menginap, Rea duduk sendirian di teras. Ia membuka liontin kalung itu diam-diam, di dalamnya ada otok kecil yang sudah pudar. Dirinya dan Adi tersenyum di pantai Ancol dulu. Tulisan tangan kecil di belakang, "Untuk Rea, lindungi mereka seperti kau lindungi aku dulu. Aku selalu mencintaimu." Air mata Rea jatuh tanpa suara. Pengkhianatan keluarganya terasa lagi. Mungkin ayahnya yang dulu mengancam Adi agar pergi. Rea bangun pagi-pagi, memutuskan untuk membawa anak-anak ke kota dengan bus kecil yang lewat. Tapi Riko sakit demam karena kelelahan. Rea merawatnya sepanjang malam, mengompres dahi kecil itu sambil berbisik, "Makan aku, Adi. Aku tak pernah berani melawan." Perjalanan berlanjut keesokan harinya. Anak-anak mulai percaya padanya, bercerita tentang mimpi mereka, ingin sekolah, ingin punya keluarga. Sinta bilang depak Rea baik seperti ayah. Kata itu menusuk hati Rea. Ya, yang selama ini takut punya anak karena identitasnya, kini merasa seperti ayah bagi mereka. Tapi di desa berikutnya, masalah baru muncul. Seorang tetangga mengenali Riko sebagai anak dari panti yang dicari polisi.
Mereka bilang anak-anak ini kabur karena maling, kata warga itu curiga. Rea harus berbohong, bilang mereka kerabatnya. Tekanan masyarakat terasa berat. Ia ingat bagaimana dulu tetangga di Jakarta bergosip saat ia dekat dengan Adi. Pria seperti itu tidak normal, kata mereka. Rea merasa lelah, tapi melihat wajah anak-anak membuatnya kuat. Di perjalanan sore, angin kencang datang, membawa debu tebal. Mereka berlindung di balik batu besar. Rea memeluk Riko yang menggigil. Kita akan selamat, bisiknya. Tapi dalam hati ia bertanya-tanya, bisakah ia melindungi mereka tanpa kehilangan dirinya sendiri? Malam itu, di tenda darurat, Rea menulis di buku catanya, hari ini aku menemukan bagian diriku yang hilang. Tapi apakah aku berani ambil? Perjalanan semakin berat saat mereka memasuki wilayah yang lebih kering lagi, di mana pohon-pohon jarang dan air sumur semakin susah ditemukan. Rea memimpin rombongan kecil itu dengan hati yang semakin berat. Rahasia kalung itu terus mengganggu pikirannya setiap malam. Ia sering terjaga, memandang bintang-bintang sambil mengingat wajah Adi yang lembut. Kenapa kau tak pernah bilang ada anak-anak ini, gumamnya pada angin. Anak-anak mulai memanggilnya Pak Ayah, sebuah panggilan yang membuat Rea tersenyum getir. Ia yang dulu kabur dari pernikahan paksa yang diatur ibunya, kini merasa seperti memiliki keluarga kecil. Tapi di desa kecil bernama Lailang, masalah besar datang. Seorang kepala desa curiga melihat kelompok mereka. Kalian bukan dari sini. Anak-anak ini mirip yang dicari orang tua asuh mereka. Rea harus berimprovisasi, bilang ia paman jauh dari Jakarta. Tapi tatapan kepala desa penuh prasangka membuatnya gelisah. Malam itu, saat anak-anak tidur, Rea bertemu dengan seorang pemuda desa bernama Dika, yang kebetulan bekerja sebagai pemandu wisata. Dika tinggi, kulit sawo matang, senyumnya hangat. Mereka ngobrol panjang di bawah pohon kering. Dika bilang, saya tahu rasanya sembunyi, Pak. Di sini banyak yang tak terima orang seperti kita. Rea terkejut. Ternyata Dika juga gay, tapi diam-diam menikah untuk menutupi. Percakapan itu seperti obat bagi Rea. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia merasa tak sendiri. Dika menawarkan bantuan, besok saya antar kalian lewat jalan pintas ke kota. Tapi hati-hati, ada orang dari panti yang mencari. Rea merasa ada harapan baru. Tapi pagi harinya, Riko bertanya langsung, Pak, kenapa kalung ini punya nama Anda? Rea tak bisa bohong lagi. Ia cerita sedikit tentang Adi, tanpa detail dewasa. Dia teman baik saya dulu. Dia minta saya jaga kalian. Anak-anak mendengarkan dengan mata lebar. Sinta memeluk Rea, kami senang punya Pak Rea. Momen itu membuat air mata Rea hampir jatuh. Perjalanan dengan Dika dimulai. Motor Dika membawa dua anak, Rea yang lain. Angin gurun meniup deras, tapi hati Rea lebih ringan. Dika cerita tentang perjuangannya sendiri, bagaimana ia hampir bunuh diri karena tekanan keluarga. Kita harus hidup untuk diri sendiri, Pak, katanya. Kata-kata itu menggema di hati Rea. Tapi di tengah jalan, hujan deras tiba-tiba turun, padahal musim kemarau. Banjir kecil menghalangi jalan. Mereka terjebak, harus bermalam di gua kecil. Di sana, Rea melihat pengkhianatan pertama. Salah satu anak, seorang bocah laki-laki bernama Tony, diam-diam menelepon nomor yang ia ingat dari panti. Mereka bilang ada hadiah kalau kami pulang, kata Tony menangis saat ketahuan. Rea kecewa, tapi ia peluk Tony. Kamu tak salah. Takut itu manusiawi.
Pengertian itu membuat Tony berjanji tak mengulangi. Malam di gua penuh cerita. Dika duduk dekat Rea, tangan mereka hampir bersentuhan. Ada getar kecil di hati Rea, sesuatu yang lama hilang. Tapi ia ingat anak-anak, ingat tanggung jawab. Saya tak mau kehilangan lagi, bisiknya pada diri sendiri. Pagi harinya, mereka lanjut. Kota semakin dekat, tapi Rea tahu rahasia kalung belum selesai. Ia harus cari tahu kebenaran penuh tentang Adi dan keluarganya sendiri. Di desa terakhir sebelum kota, sebuah telepon dari ibunya di Jakarta datang. Rea, pulanglah. Kami sudah siapkan calon istri. Rea menutup telepon dengan tangan gemetar. Gurun ini bukan hanya tanah kering, tapi juga tempat ia menemukan keberanian. Ketegangan meningkat saat mereka mendekati kota Waingapu. Rea merasa setiap langkah semakin berat karena rahasia yang kini ia pahami sebagian. Dari cerita Dika dan pesan di kalung, Adi ternyata meninggal 2 tahun lalu karena sakit, tapi sebelum itu ia sempat menulis surat yang disembunyikan di liontin. Surat itu bilang keluarga Rea yang mengancam Adi agar menikah dan meninggalkan Rea. Mereka bilang akan bunuh saya kalau hubungan kita terus, tulis Adi. Rea merasa dunia hancur. Ayahnya yang dulu ia hormati ternyata melakukan itu demi nama baik. Di sebuah warung kecil di pinggir kota, Rea menelepon saudaranya di Jakarta. Apa benar ayah mengancam Adi? Suara saudaranya terdiam lama. Kamu tak seharusnya tahu, Rea. Kami lakukan demi kamu. Pengkhianatan itu seperti pisau. Rea duduk di bangku kayu, tangisnya pecah diam-diam sementara anak-anak makan siang. Dika memegang bahunya, kamu tak sendiri lagi. Sentuhan itu hangat, membuat Rea merasa ada harapan. Tapi tak lama, mobil polisi datang ke warung. Tony ternyata sempat kirim pesan lagi sebelum berubah pikiran. Petugas bilang anak-anak ini harus kembali ke panti. Rea berdiri tegak. Saya akan adopsi mereka semua. Saya punya hak sebagai wali dari ayah mereka. Dokumen palsu yang ia buat cepat dengan bantuan Dika berhasil untuk sementara. Mereka kabur lagi lewat belakang, naik bus kecil ke kota besar berikutnya. Di bus yang penuh penumpang, Rea memeluk Riko yang ketakutan. Kita akan buat keluarga baru, bisiknya. Tapi di dalam hati, krisis identitas semakin dalam. Ia pria gay yang ingin hidup jujur, tapi masyarakat Indonesia tak mudah terima. Di kota Kupang, mereka menginap di rumah Dika yang sederhana. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rea dan Dika duduk di teras. Mereka bicara panjang tentang mimpi, tentang cinta yang tak pernah mudah. Saya ingin coba lagi, kata Rea pelan. Dika tersenyum, kita bisa pelan-pelan. Momen itu penuh harapan, tapi belum waktunya. Pagi harinya, telepon dari ibu Rea datang lagi. Anak-anak itu bukan urusanmu. Pulang sekarang atau kami putuskan hubungan. Rea menjawab tegas, ibu, saya sudah dewasa. Saya pilih hidup saya sendiri. Kata-kata itu keluar setelah bertahun-tahun ditahan. Pengorbanan mulai terasa. Anak-anak mendengar percakapan itu, Sinta memeluknya, kami sayang Pak Rea. Rea tahu ia harus bertaruh segalanya. Mereka lanjut ke pelabuhan, rencana naik kapal ke Lores untuk tempat aman. Tapi di pelabuhan, orang suruhan dari panti muncul, membawa surat perintah. Rea harus memilih, serahkan anak-anak atau lawan. Ia pilih lawan, berlari dengan anak-anak ke kapal yang hampir berangkat. Angin laut meniup deras saat kapal meninggalkan dermaga.
Rea berdiri di dek, memandang pulau yang meninggalkan, kalung di tangannya terasa hangat. Terima kasih, Adi, gumamnya. Tapi ketegangan belum selesai. Di kapal, seorang penumpang mengenali Rea dari berita lama tentang Jeaktis Gai. Gosip mulai beredar. Rea merasa terpojok, tapi melihat wajah anak-anak yang tidur nyenyak, ia tahu keputusannya benar. Di tengah laut yang bergelombang, Rea menghadapi badai batin yang lebih besar dari ombak. Anak-anak mual karena perjalanan laut pertama mereka. Rea merawat mereka satu persatu sambil memikirkan masa depan. Dika yang ikut di kapal ini memberikan kekuatan. Kita bisa mulai baru di Lores, katanya sambil memegang tangan Rea diam-diam saat malam. Sentuhan itu membuat Rea merasa hidup lagi. Tapi telepon dari saudaranya datang, ayah sakit parah karena berita kamu bawa anak-anak kabur. Pulanglah, Rea. Rea merasa tersiksa. Keluarga atau anak-anak ini. Ia ingat bagaimana ayahnya dulu mengancam Adi. Saya tak akan pulang kalau harus bohong lagi, jawabnya. Keputusan itu membuatnya menangis sendirian di dek kapal. Anak-anak bangun, Riko memberikan kalung itu padanya. Pak, ini untuk Anda sekarang. Rea memeluknya erat. Di Lores, mereka tiba di sebuah desa kecil dekat pantai. Dika punya kenalan di sana, sebuah rumah sederhana untuk menginap. Rea mulai mengurus dokumen adopsi resmi lewat lesmennya. Tapi berita tentang pria gai bawa anak kabur sudah menyebar di media sosial. Warga desa mulai bisik-bisik. Seorang tetangga bilang langsung kami tak mau orang seperti itu di sini. Rea merasa sakit tapi ia tak mundur. Ia ajak anak-anak belajar membaca di bawah pohon kelapa, cerita tentang mimpi besar. Kalian boleh jadi apa saja, asal jujur dengan diri sendiri, katanya. Sinta bertanya, Pak, apa Pak Rea suka cowok? Rea terdiam, lalu tersenyum. Ya, dan itu tak salah. Momen kejujuran itu membuat anak-anak semakin dekat. Tapi klimaks datang saat ayah Rea datang ke Lores dengan saudara. Kamu hancurkan keluarga, teriak ayahnya di depan rumah. Rea berdiri tegak di depan anak-anak. Ayah yang hancurkan Adi dulu. Sekarang saya pilih lindungi anak-anak ini. Pertengkaran itu panas, tapi akhirnya ayahnya pergi dengan air mata. Pengorbanan terbesar, Rea kehilangan warisan keluarga. Tapi di malam itu, Dika memeluknya. Kamu berani sekali. Rea merasa damai untuk pertama kali. Anak-anak tumbuh, belajar menerima. Rea mulai menulis buku tentang perjalanan mereka, cerita tentang penerimaan diri. Tapi masih ada bahaya, orang dari panti datang lagi dengan polisi. Rea harus sembunyi di hutan kecil dekat pantai. Di sana, saat hujan deras, ia memutuskan kita akan lawan di pengadilan. Keputusan itu mengubah segalanya. Pengadilan di Kupang menjadi medan pertempuran terakhir bagi Rea. Dengan bantuan pengacara dari LSM Jakarta dan kesaksian Dika, ia berhasil membuktikan bahwa panti asuhan itu melakukan kekerasan. Hakim memutuskan anak-anak boleh tinggal bersama Rea sebagai wali sah. Kemenangan itu terasa manis, tapi perjalanan emosionalnya belum selesai. Rea kembali ke Jakarta untuk urusan akhir, tapi kali ini ia bawa anak-anak dan Dika. Keluarganya perlahan menerima, ibunya menangis, "Makan kami, nak." Rea memakan tapi tak lagi sembunyi. Ia hidup terbuka sebagai pria gai, bekerja membantu anak-anak seperti Riko. Di pantai Ancol yang dulu ia kunjungi dengan Adi, Rea berdiri dengan Dika dan 6 anaknya. Kalung itu kini tergantung di leher Riko lagi, sebagai pengingat.
Kita buat keluarga baru, kata Rea sambil memeluk Dika. Anak-anak tertawa bahagia di bawah matahari. Perjalanan dari Gurun Sumba mengajarkan Rea bahwa identitas bukan kutukan, tapi kekuatan. Ia tumbuh dari pria yang takut menjadi pemimpin yang berani. Tapi di akhir hari, saat duduk di teras rumah baru mereka, Rea bertanya dalam hati apakah perjuangan ini layak. Ia tahu jawabannya ya, tapi untuk orang lain mungkin berbeda. Benarkah bahwa menerima diri sebagai gay di Indonesia selalu membawa kebahagiaan sejati, atau justru penuh pengorbanan tanpa akhir? Benar atau salah?